Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Tech. Sini saya akan share tips untuk Corel Draw supaya meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja. Tips pertama yaitu rectangle tool. Rectangle tool dengan kita mengklik 2 kali, ini otomatis akan terbingkai atau ya lingkarannya akan langsung ke area kerja. Kalau misalkan untuk beberapa objek misalkan seperti ini, kita klik shift, otomatis dia akan memberikan rectangle tool pada luar objek. Ini fungsinya biasanya untuk membuat spanduk ya. Di spanduk saya misalkan kan spanduknya anggap warnanya gini, kita itu biasanya dikasih garis luar, garis tepi. Di sini kita klik shift, double klik rectangle, lalu kita kasih listnya misalkan berapa, 5 cm 5 cm ngebagi 2 jadi 2,5 cm misalnya gitu. Pertama itu. Yang kedua, tutorial atau tips duplikat. Duplikat ini bisa dengan CTRL-D. Nah, dia otomatis duplikat. Duplikatnya sebenarnya bisa diatur dia nanti di itu berapa gitu posisinya. Tapi ada yang lebih cepat yang biasa saya lakukan, biasanya saya dengan drag dan klik kanan. Ini saya drag lalu klik kanan. Ini juga ini bisa. Yang berikutnya adalah repeat. Misalkan ini mau kita perbanyak nih, tinggal kita repeat aja. Atau saya langsung bikin contoh misalkan dari kartu nama ya. Anggaplah kita mau cetak kartu nama. Nah, tipsnya yaitu kalau kita mau memperbanyak kartu nama supaya garis potongnya kita nggak perlu potong 2 kali, kita harus dipasin antara garis dan garis. Di node plus node nya kita tarik node nya aja, kita node nya tarik di sini, lalu drag ke sini, lalu klik kanan untuk duplikat. Nah, untuk memperbanyaknya kita shift R, CTRL R. Nah, kita CTRL R untuk repeat. Itu juga ke bawah, kita ambil node nya bebas, node nya mau yang sebelah mana, lalu kita klik shift boleh supaya kita ada presisi di tengah, atau enggak juga dia akan otomatis kita posisikan di node yang itunya ya, yang presisinya. Drag dan klik kanan untuk menggandakan, lalu CTRL R untuk repeat atau memperbanyak. Biasanya untuk kartu nama begini, sudah bercetakan biasanya itu sangat dibutuhkan ya. Yang selanjutnya mencerminkan objek atau ya mirror ya, mirror. Kalau gini nggak bisa ya, kita lihat gini, mirror ya. Mirror itu kita klik ini transform sambil CTRL. Nah, itu udah mirror. Begitupun ke bawah, itu udah mirror. Nah, gimana kalau sarannya mirror plus di copy? Nah, kayak tadi kita CTRL, udah gini klik kanan. Nah, otomatis dia udah nge-copy jadi 2 objek. Selanjutnya untuk memutar. Oke, yang memutar itu kan kalau biasanya kan kita putar, kalau mau diputar itu klik lagi, nah keluar ini ya. Biasanya kan kita itu mutar gini manual. Untuk tipsnya kita klik CTRL, jadi dia akan memutar per 15 derajat. Nah, tips selanjutnya itu memilih objek dalam grup. Oke. Objek dalam grup, misalkan kita di sini ada banyak, di sini kita grup dulu ya. Nah, kalau kita mau memilih dalam satu objek yang anggap yang coklatnya aja, kita klik langsung pasti dia nggak bisa. Tapi kalau kita
tipsnya yaitu memakai CTRL. Nah, dia otomatis yang kepilih satunya aja, meskipun dalam keadaan di grup. Itu tipsnya. Tips berikutnya, memilih beberapa objek ya dengan tombol Alt. Misalkan oke lah, kalau kita objeknya sedikit kita enak milihnya bisa gini, misalkan ini ya 1 2 3 bisa gitu pakai shift enak. Kalau kita objeknya banyak, misal nah kalau objeknya banyak, sangat ini, kita itu akan agak sulit. Kalau pilih satu-satu agak susah, bisa tapi agak susah. Tipsnya yaitu menggunakan Alt drag, pilih objek yang ingin diseleksi. Misalkan saya mau seleksi ini paling 4 ya yang seleksi, kuning ini yang atas 2. Saya kasih outline dulu ya supaya kelihatan. Nah, untuk memilihnya misalkan saya mau milih ini nih, ini saya tekan Alt. Nah, ini semua yang ada di area pasti terpilih. Saya lupa bahwa rectangle ini juga ada di dalamnya ya, jadi terpilih. Nah, kalau ininya nggak ada, nah saya mau milih yang ininya 2, yang ini aja. Nah, yang dipakai Alt itu ini 3. Jadi yang keduanya aja, kan biasanya kan kalau itu kalau selection itu nggak bisa gini, nggak bisa, harus full ke termasuk gini nih seleksinya. Kalau kita ini segini kan agak susah juga ya nih, aduh nggak ke bawah nih atau gimana gitu. Kalau pakai Alt ya tergantung kondisional sih kita yang dibutuhkannya. Kadang kita butuh hanya seleksi yang keseluruhan, kadang kita juga butuh seleksi yang semua yang kena itu terkena. Yang ke tips berikutnya untuk zoom in zoom out ya, mungkin ada yang belum paham atau belum tahu. Untuk zoom in zoom out kita itu pakai scroll ya, scroll up untuk zoom in, scroll out untuk zoom out. Nah, untuk memindahkannya kita harus tahan scroll, atau apa ya disebutnya, scrollnya yang ditahan. Nah, jadi tool hand ya, jadi kita nggak usah bolak-balik ke tool sini ya, kemana ya, saya juga lupa, ini udah lama nggak pakai. Nah, set pen biasanya pakai ini, kita cukup pakai mouse, scroll in scroll out gitu kan, lalu kita pakai scroll tengahnya ditahan untuk pen, untuk hand. Maaf saya. Selanjutnya tips mengedit power clip ya, power clip. Oke. Misalkan saya buat dulu power clip ya. Nah, saya buat harus gambar ya, bentar saya cari gambar dulu. Misalkan gambar ini mau di power clip ya, oke, power clip dulu ya. Untuk memindahkannya, misalkan tipsnya yaitu kita tekan Alt CTRL. Nah, untuk membukanya ya, untuk menutupnya CTRL di luar, untuk membukanya CTRL di bagian power clipnya, untuk menutupnya CTRL di bagian luar. Nah, untuk memindahkannya pakai Alt. Nah, misalkan kita mau pindah ini, untuk Alt itu untuk memindahkan misalkan posisinya, atau boleh juga kayak tadi CTRL supaya kita masuk. Nah, kita pindahnya di sini. Kalau saya terkadang gimana kebutuhan juga sih,
Terkadang saya butuhnya misalkan cuman geser-geser doang ya, saya biasanya pakai Alt. Tips selanjutnya apa ya, zoom in zoom out. Oke, udah. Mungkin shortcut untuk full screen, barangkali ada yang belum tahu. Full screen bisa F9. Nah, untuk zoom ya Z ya shortcutnya. Biasanya kalau kita mau liatin hasil kerja kita ke owner misal, nah ini misalkan kita mau liatin kerja kita ke owner untuk approve ACC atau enggak pekerjaan kita di banner, khususnya di desain banner. Nanti kita F9, nah kan full screen semua, lalu kita print screen dan kirim ke owner. Untuk area kerja bisa F4 tipsnya, F4 untuk keseluruhan. F4 untuk melihat keseluruhannya, objek yang keseluruhan di luar. Dan ada objek yang terjauh kayak barusan kita nggak tahu kita kerjanya di sini, boleh kita tekan F4. Nah ini sini terlihat ya, ada objek yang tidak terlihat atau jauh di areanya ya. Misalkan kita mau memisahkan ini paragraf ini menjadi satu kalimat, kita break dengan CTRL-K. Nah kita udah ini terpisah ya antara 4. Ini mau dipisahkan lagi bisa. Nah ini per huruf. Misalkan ini udah acak-acakan atau ya kita ini kalau mau digabungin lagi kita tekan CTRL-L. Nah dia itu otomatis membuat kalimat yang benar, tapi dalam bahasa Inggris. Mungkin dalam bahasa ini kita jadi apa ya, jadi kurang ini ya. Intinya untuk memisahkannya per huruf juga ini bisa kita gabungin lagi dengan CTRL-L. Nah, atas kurang ini ya, ini soalnya bahasa Inggris dia ininya. Terus berikutnya kayak yang di banner, mungkin yang kerjanya di percetakan atau belajar desain spanduk biasanya butuh untuk ini nih shortcut untuk center elegant. Nah untuk center posisi, misal posisinya di center ini, posisi ini kita tekan P. Nah otomatis dia akan di tengah-tengah. Kita misalnya menambahin objek lagi di tengah dengan tekan P lagi. Ini kan di bawah, tinggal kita si page up untuk mengatas ke atas, layarnya di atas, supaya di atas. Terus misalkan kalau ini mau ada di atas ini ya, khususnya di dalam kita membuat ini nih, membuat matik atau mata itik ya untuk spanduk, atau berlaku juga untuk yang masalah yang lain kan. Ini bisa kita ingin disimpan di atas kiri dari objek ini, tinggal kita tekan ini shift objek yang mau dibuat acuannya, lalu tekan L untuk samping kiri, T untuk samping atas. Nah untuk samping kanan ya tinggal kita R atau right. Nah untuk samping bawah B bottom, LR sama. Nah itu pertama ya, saya kembalikan lagi ini di posisi top like. Nah lalu kita misalkan mau bikin matik nih, kita bikin berapa nih, kita repeat langsung jam 4 di bannernya itu biasanya kan per meter 1, misalkan kita ingin dikasih 4 matik. Nah lalu ini kita klik kanan, klik objek sebagai acuan, lalu ketik tekan R. Nah otomatis kan dia di kanan. Nah
Untuk membuat dia posisinya rata ya, kita tekan shift R. Nah itu udah, jadi dia membagi rata ya. Untuk ke bawah juga hampir sama. Nah misalkan kita tekan ini, shortcut ke bawah tadi B, lalu kita shift C untuk meratakannya. Untuk duplikatnya ya, kita tinggal drag klik kanan lalu tekan objek sebagai acuannya, kita tekan R, otomatis dia akan pindah ke sini. Yang atas juga sama ya, yang atas sebenarnya tinggal dua aja, tinggal klik drag, klik kanan, tekan objek yang sebagai acuan, tekan B. Nah, biasanya di spanduk itu dibutuhkan ya, di desain spanduk, kecuali yang tidak pakai matic mungkin ini tidak berlaku. Tips berikutnya apa ya, mungkin untuk mewarnai udah pada tahu ya. Untuk warna klik kiri, untuk warna untuk klik kanan, untuk outline ya. Nah outline biar kelihatan, saya klik ini F12 untuk setting outline misalkan. Nah saya klik ini klik kanan, nah untuk mengubah outline itu. Kalau nggak mau ya tinggal dihilangkan kan itu. Oke, mungkin segitu aja ya tips dan triknya. Mungkin kalau ada yang salah saya mohon dimaafkan. Kalau ada tips tambahan boleh komen di bawah. Segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.